Ya nggak usah lah, nggak usah pakai opening improvisasian, males, gue lagi males. Balik lagi di podcast seminggu sekali bersama gue Alan Parindra. Yeay. Anjing, gue bisa so asik gitu. Ya demi pendengar mah gue harus so asik nih. Ya gitu deh. Oh men, gue masih berasa nih, berasa senengnya abis nonton kemarin, abis nonton shownya stand up spesialnya Adri. Adri itu siapa ya? Lu nggak pada, pasti lu nggak pada kenal. Adriano Colby itu bapak podcastnya Indonesia ya. Gue terinspirasi dari dia buat bikin kayak ginian ya. Gue ikutin dia walaupun dia juga nggak terkenal ya. Gue juga nggak bakal terkenal dari sini ya. Bodoh amat. Ya, ya intinya gue merasa pinter lah kalau gue denger dia. Merasa keren dah gue denger dia. Ya gitu deh. Men, akhirnya gue bisa ngasih nama podcast ini men. Setelah seminggu yang lalu gue berpikir ini gak usah dikasih nama, cuma emang harus dikasih nama kayaknya. Kalau nggak dikasih nama mah nggak ada yang mau denger. Terus gue harus kasih deskripsi, gue harus kasih lampiran bahasan yang jelas di YouTube tuh, di ya itunya. Kalau nggak gue kasih nggak ada yang mau denger ya. Terus rekaman ini harus gue perbaiki, terus artikulasi a i u e o gue harus gue perbaiki biar ada yang mau denger ya. Gue coba di edisi ketiga kali ini, gue coba untuk menjadi baik ya. Kalau masih nggak ada crowdnya ya sedih banget gue ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting gue puas, ini hasilnya bagus ya. Ya bodo amat deh. Men, ya ini gue juga nggak tahu men. Pasti hasilnya juga nggak bagus-bagus banget ya, cuma gue berusaha bagus men. Ini susah men, lu nggak tahu apa. Ngomong 20 menit mah emang lu kayak lu bisa aja ngomong sendirian 20 menit. Gue mah ini gue aja berusaha nih ini nggak tanpa skrip men. Kalau lu pakai skrip mah ya gampang. Sumpah deh, ini cuma point to point, bahasan apa yang mau gue bahas, dan itu gue ngomong sendiri yang ada di otak gue aja. Kayak gitu, lu nggak percaya kan? Lo harus percaya men. Ya gitu deh men. Sorry deh masih banyak cut-cutnya ya, nggak apa-apa deh ya, bodo amat. Men, gue mau langsung ke topik, cuma gue mau jelasin tentang podcast ini dulu sebentar nih. Podcast ini kan namanya podcast seminggu sekali. Pasti gue rilis seminggu sekali kan. 1 minggu sekali ya gitu. Gue pasti ngerilis 1 minggu sekali, cuma harinya tuh gue nggak tahu hari apa. Cuma gue berusaha konsisten untuk seminggu itu gue harus rilis 1 podcast ya gitu. Udah ya, udah nih. Anjing, gue yang sosok udah-udahin. Maksudnya sudah udahan denger lu. Enggak, jangan udah denger, lanjut. Ini belum masuk ke topik. Gue harus masuk ke topik. Men, langsung aja ya ke topik nih. Ini topik nih. Nggak usah kabur dulu, santai. Men, lu pada punya kecanduan nggak sih? Kayak kecanduan ponsel, kecanduan fame di sosial media, kecanduan nge-live di Instagram. Padahal yang nge-view cuma 2 orang, tetap nge-live, berasa punya fans. Ya gitu men. Kecanduan rokok apa gitu, kecanduan game, kecanduan bokep, kecanduan coli. Nah men, jangan nyampe yang tadi gue sebutin belakang-belakang tuh bakal ngerusak hidup lu men. Itu sama kayak narkoba men, kecanduan bokep sama coli itu sama, malah kayaknya lebih parah men. Gue mau bahas enteng-enteng lah. Kayak kecanduan coli sama bokep tuh kayaknya jorok banget, nggak ada yang mau denger. uh, Lu pasti punya kecanduan men. Kayak lu pasti punya. Lu coba bayangin deh, lu sehari ngecas handphone berapa kali sih? Ya kalau handphone lu baterainya awet, lu pasti ngabisin daya berapa banyak. Gue yakin lu pasti berapa jam. Kan ada kan, kalau user iPhone, baterai usage tuh ada kayak berapa persen. Pasti paling teratas tuh kalau nggak aplikasi chatting, Line, BBM atau WhatsApp, kalau nggak sosial media kayak Instagram, Twitter, Facebook, Friendster, anjing,
Friendster ada yang main aja, Facebook aja gak ada yang main kayaknya. Ya men, pasti lu kecanduan men. Kalau gue sih pribadi sih, gue kayaknya masih kecanduan buat sosial media masih, cuma nggak terlalu edik gila sih ya, canduan tapi nggak terlalu edik ya. Terus ngegame masih kalau tiap malam ya, itu juga kalau waktunya kosong, kalau enggak ya gue tidur nungguin bola ya gitu. Men, lu nyadar gak sih, kasihan men waktu lu men, gak buang-buang cuma buat scroll di timeline atau nyari-nyari fame fana itu men. Lu harusnya bisa nyari yang lebih produktif lagi men. Gue juga mencoba jadi produktif, cuma gue nggak punya kerjaan men, ya gue gini aja mencoba produktif. Men, lu kayak kecanduan gitu gimana sih berhentinya, gue juga nggak tahu men. Mungkin kayaknya kurangin itu mungkin berhasil, cuman gimana caranya. Lu kalau udah kecanduan gitu mah mau berhenti juga susah. Kayak lu kecanduan ngerokok atau nge-vape, anjing nge-vape millennials banget. Anjing yang nge-vape itu kayak merasa lebih baik dari yang ngerokok, padahal mah sama aja. Najis. Gue mah nge-vape nggak ngerugin orang, asapnya juga wangi. Ya tai, itu sama aja men, itu asap. Lu kalau masuk ke paru-paru katanya jadi liquidnya lagi ya katanya, tetap aja men itu bahaya men. Gue mah nggak tahu sih, ya pasti ada efek sampingnya men. Lu mau pakai shisha shisha mau pakai apa kayak ya sama aja men, itu ada pengaruhnya, ada pengaruh negatifnya. Cuma kayak lu ngerokok di tempat umum atau nge-vape tempat umum tuh, lu yang norak men. uh, lu gak semuanya men, yang kecuali lu tongkrongannya di warteg atau di kantin kampus ya nggak apa-apa sih kontennya, karena emang tempatnya lega. Ya kalau emang nggak suka ya tinggal nyingkir. Ya nggak suka itu ya gue kadang sebel, cuma kadang ya nggak, gue nggak pernah sebel, gue cuma dengerin kicauan orang yang sebel. Kayak dulu gue punya gebetan benci banget sama asap rokok. Setiap dia ada asap rokok ngajak gue pergi kemana gitu, ngejauh dari asap rokok itu, kadang dia jadi bete sendiri dan ngomelin gue najis. Padahal yang ngerokok bukan gue men. Itu gara-gara rokok, orang yang rokok gue yang diomelin. Enggak, gue nggak diomelin, maksudnya dia bete-nya ke yang perokok itu, cuma jadi bete-nya ke gue. Aneh kan? Ya aneh, ya cewek gitu sih. Cuma gimana ya, kayak lu nggak ngerokok di tempat umum itu gimana caranya? Men, sorry masih banyak pausnya. Sorry tadi gue disuruh sholat sama ibu gue. Anjing, lu masih disuruh sholat, harusnya lu inisiatif sendiri dong, ini kan panggilan Tuhan. Ya gue kalau nggak disuruh sih kadang suka malas sih. Ya sorry deh. Ya lu harusnya inisiatif sendiri dong, lu udah tua men, lu nggak bisa gini-gini aja. Ya men. Ya udahlah, skip. Men, tadi sampai di mana ya? Oh iya. Men, lu gimana sih caranya nggak ngerokok tapi nggak ganggu orang? Susah men. Gue juga nyadarin itu, cuman harusnya lu ngerti men, kalau ada yang keganggu sama lu harus yang geser sih, bukan orang itu yang geser. Lu nggak bisa so asik sendiri men. Ya karena emang lu yang ngeganggu, bukan orang itu yang, ya tapi orang itu juga merasa terganggu sih. Tapi gimana ya, lu kan yang ngerugiin dia men. Lu harusnya cari tempat sendiri, ya kan gitu kan. Ya lu mah nggak tahu men enaknya rasanya ngerokok. Bentar lagi gue dinyinyirin gitu. Nggak ada deh, nggak ada yang nyinyirin gue, nggak bakal, karena emang ini podcast ini nggak laku. Anjir. Iya mah, gue tahu men rasanya ngerokok. Gue sering lagi ngerokok. Nggak sering sih, nggak nyampe gue harus nyampe beli sih. Gue nggak mau beli. Rugi gue. Kayak lu ngeluarin duit berapa sih harga rokok sekarang? 20.000 ya? Anjing, 20.000 mahal banget. Kayak gue harus beli rokok 20.000 tuh gue nggak mampu men. Gue nggak ada duitnya. Ya kayak gitu gue harus minta men sama teman gue. Anjing, lu mintaan lu, najis lu, ngerokok aja minta. Enggak men, gue nggak, jarang minta juga. Cuman gue tuh rokok
cuman nggak bisa edik. Men, gue ngerokok kayak paling sebulan nggak pasti lah, kayak 3 batang apa 2 batang, paling banyak juga 5 batang kalau sering nongkrong. Men, gue kalau ngerokok juga sesuai ini men, kalau ada yang bawa rokok baru gue ikutan rokok, cuman kalau gue suruh beli mah gue ogah men. Ya gitu sih, gue kadang mau maklumin tapi dia yang ganggu. eh Ya lo harus dewasa dewasa juga, dewasaan diri sih buat hal ini. Gimana ya, ya gitu men. Bahas adiktif yang lain aja men, kayak adiktif sosial media men. Anjir, ini waktu luang lu dibuang-buang doang nih buat berselancar di dunia maya doang gitu. Nyari apa kayak, gue nggak tahu men apa yang dicari. Gue kayak di explore di Instagram tuh gak ada yang menarik men. Katanya orang menarik men explore Instagram, aja sih gue nggak bisa tuh sama menarik itu. Mungkin kalau media gue kayak gue demen banget scroll timeline Twitter itu, karena gue yang gue follow tuh gue orang yang gue suka aja. Kalau di explore di Instagram tuh kayaknya random men, jijik gue ngeliatnya, kayak campuran-campuran yang interesting orang jadi satu tuh aneh norak. Kayak banyak foto-foto anak SMA selfie atau apapun yang aneh-aneh, gue nggak tahu sih. Gue tuh berusaha harus timeline itu, gue scroll tuh harus interest gue sih. Kalau bukan interest gue males sih. Tapi orang ada aja yang penasaran sama interest yang lain, merasa itu menarik. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Kayak adiktif terus, berselancar di sosial media, harus ada uploadan selfie tiap hari atau bikin story tiap hari nyampe panjang kayak rel kereta tuh. Apa sih maksudnya? Apa sih yang lu cari? Hah? Berasa punya fans? Hah? Berasa tenar? Kayaknya enggak deh men. Dalam diri lu aja itu yang merasa tenar. Anjing, lu bentar gue ditai-tai nih ya, sama followernya banyak. Gue bentar lagi podcast gue diupload, terus ini dimaki-maki gue sama netizen. Gak bakal ada ya. Itu mau dalam diri gue aja. Men, belajar adiktif yang lain tuh, itu kayak adiktif ke game tuh, wah men, gue ngerasain sendiri men adiktif ke game pas masa-masa SMA. Enggak, gue SMK. Di SMK gue tuh, gue merasa adiktif banget. Di masa-masa itu gue terlalu gila sama game. Gue terlalu anjir, abis duit banyak men gue gara-gara game gitu men. Gue dulu main game online namanya Perfect World. Anjing, gue investasi di game itu. Iya, apa kali dapatnya, gue investasi nyampe ada kali jutaan. Nggak jutaan sih ya, maksudnya bertahun-tahun tuh nyampe jutaan kayaknya. Dari mulai gue bayar warnet sama beli item mall lagi, item set gitu, itemnya in game nih, item in game, gue habis segitu men. Anjing, nggak ada untungnya. Yang gue dapat tuh cuma terkenal palsu gitu. Anjir, lo mah, gue harusnya sadar lebih cepat sih. Harusnya gue tabung sih duitnya. Gue harusnya duitnya itu udah bisa DP motor. Anjing, DP motor nggak segitunya. Men, adiktif tuh sedih men. Gue nggak mau sih orang lain kena kayak gini. Kayak lu terlalu sering main game online. Anjing, lu kayak anak sekarang tuh, investasinya gede-gedean men. Kayak gue yang kayak gue tahu deh, kayak lu main Point Blank. Anjing, referensi ke Point Blank men. Lu beli item set yang per hari kayaknya ya, 1 hari, 7 hari, 3 hari, 30 hari men. Apa sih yang lu dapat? Kayak lu demi ngekill banyak tuh harus pakai senjata bagus gitu men. Lu nggak nyoba pakai K1 apa K2 atau AK-47 aja? Anjing, AK-47 teroris. Ya lu berusaha bagusin skill lu dulu aja, nggak usah pakai senjata paling bagus. Gue mah dulu pakai MP7 aja bisa kill banyak. Enggak. Sekarang
Lu pikir deh, lu mau jadi yang kayak lu main futsal nih, lu mau jadi yang sepatunya paling bagus atau skillnya paling jago sih? Ah, yang skillnya paling jago kan, ya lu belajar main pakai yang seadanya dulu. Kalau lu emang demen ngegame ya pakai yang seadanya dulu. Lu jangan terlalu edik gitu men. Mau jadi alatnya paling bagus, mau jadi peralatannya paling bagus. Sama nih kayak podcast ini nih. Ya sama kayak podcast ini. Ini seadanya men, cuma pakai headset sama iPad doang nih ngerekam. Ya bodoh men. Ini bagusan ya. Ya bagusan ya. Kalau nggak, ya gue harus bilang bagus sih. Kalau nggak ada ya, gue nggak bilang bagus, nggak ada yang ngebanggain podcast ini sih, harus gue. Cek gitu. Men, lo mau gitu jadi yang itemnya paling bagus tapi skillnya nggak ada? Men, gue nggak mau yang jadi yang kayak gitu men. Kayak anjir, ini apa ya, gue mau konteksnya. Dota 2 men. Men, lo beli item set mahal-mahal men, kan nggak ngefek ke skill lo men, nggak ngefek ke stat lo men di game. Dota 2 lu pada tahu kan? Iya kan? Ya itu anak milenial sekarang pada main men. Gue juga main men. Lu main Dota 2 juga? Dota 2 juga? Lu gak usah ikutan men. Lu gak usah tahu ID gue men. Lu cupu men, gak selevel sama gue. Najis. Men, lu harus beli item set gitu men. Padahal harusnya gak usah men. Kan lu main biasa aja ntar juga dapat item set itu. Gak usah lah jadi orang yang ini. Selalu ada men orang yang gini nih, yang kayak lu sering kan ketemu kalau lu main futsal nih bareng nih, yang sepatunya, jersey-nya bagus, paling mahal men, tapi skillnya nggak ada. Lu mau jadi orang itu? Gue mau gak. Men, udah stop deh bahas adiktif ini. Ntar gue dimaki-maki nih, gue ngejek orang mulu. Gue mau lanjut ngejekin mantan presiden aja. Men, ini mantan presiden mulai norak-norak nih men. Mulai caper men. Kayaknya dia kena post power syndrome. Lo tau gak sih post power syndrome itu apa? Itu kayak post power syndrome. Bentar tunggu, gue mau cari di Wikipedia. Post power syndrome itu pas kayak sindroma pasca berkuasa, biasanya dialami orang tua yang dulunya punya kekuasaan atas orang-orang di sekelilingnya, misalnya kayak komandan di ketentaraan atau kepolisian, mantan pejabat tinggi, atau mantan direktur atau jabatan tinggi lainnya di perusahaan, ya kayak gitu men. Kok lo tahu sih? Ya itu gue baca men. Ya itu mantan presiden kita mulai caper-caper gitu men. Itu post power syndrome bukan sih? Dia mulai nyerang pejabat yang berkuasa sekarang men. Maksudnya apa sih nulis-nulis gitu? Kayak dia nulis apa sih kemarin, bentar gue mau buka Twitter dulu. Nulis oh iya, mana sih SBY Yudhoyono ya akunnya. Sebentar da 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 na 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 SBY Yudhoyono. Oh iya, dia nge-tweet ini, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, negara ini kok jadi begini, juru fitnah dan penyebar hoak berkuasa dan merajalela, kapan rakyat yang lemah menang, bintang SBY bintang. Wah, berarti dia nge-tweet kan kalau bintang SBY bintang bukan admin. Dia nge-tweet gitu maksudnya apa? Cari dia caper gitu buat lolosin anaknya nih. Yang notabene jadi paslon nomor 1 buat DKI Jakarta. Dia nge-tweet ini buat apa gitu? Buat jatuhin pertahanan gitu. Enggak kan? Enggak kali ya, enggak. Gue aja yang kayaknya yang terlalu ini. Cuman ini post power syndrome men, gejala post power syndrome. Dia masih cari perhatian men, berasa mau masih punya kuasa men. Lu dia nggak mikir apa, Pak, harusnya bapak jangan nge-tweet gini, ini ntar pasti ada yang ngebully loh. Enggak, ini suara hati saya harus nge-tweet ini. Gitu gak sih dia bilang gitu gak sih? Enggak lah, pasti ada yang di belakangnya lagi. Enggak, ini suara hati saya.
Saya demi rakyat saya harus nge-tweet gini, meskipun saya akan dibully. Enggak. Ini men, sedih men, lu kalau kayak lu masih nyari perhatian tapi nggak diperhatiin malah dicaci maki tuh kasihan men. Ini orang tua men, ini juga mantan presiden lu men, lu nggak boleh men jadi netizen yang kayak tai gitu. Lu juga maki-maki bangsat. Enggak men, gue nggak maki-maki, gue melakukan pembelaan dari dia nih, gue melakukan sudut pandang dari dia. Ini dia kasihan men, dia butuh perhatian men. Ini harusnya dia ditemenin sama uh, anak-anaknya nih, harusnya anak-anaknya tuh jangan ikutan jadi politisi, harusnya nemenin bapaknya nih, kasihan. Terus yang kayak post-post syndrome, ini Ahmad Dhani post-post syndrome juga gak sih? Ya kayaknya deh. Dia kayak pertama-tama jadi musisi masih laris, dia manggung di mana-mana laris, terus jatuh, dia masih bertahan pegangan dikit jadi apa namanya, juri di pentas bakat, juri di kontes bakat gitu. Terus nggak laku lagi, dia turun jadi orang gila di Twitter. Enggak deh, bukan orang gila, maaf, jangan, gue nggak boleh nyakitin orang secara fisikis gitu, emang dia gila sih. Ya gitu men, lo tahu sendiri kan di tweet dia parah men. Terus dia nyalonin jadi wali kota Bekasi, nggak tahu sekarang kabarnya gimana ya. Itu post-post syndrome juga dia nyari. Tapi kayaknya gue maklumin men, lu kalau misalnya punya sewa atau anak-anak lu juga kagak kerja, lu harus berusaha nyari duit. Wah, gue juga bakal kayak gitu men. Gue harus nyari duit men. Tapi Ahmad Dhani kayaknya bukan post-post syndrome men, emang dia berusaha nyari duit buat bayar rumahnya sih, buat bayar cicilan mobilnya sih, buat bayar kehidupannya sih, kayak gitu men. Terus Agim ini post-post syndrome juga gak sih? Gue nggak tahu nih, gue baru belajar post-post syndrome. Dia kayak masih nyari tempat dakwah gitu. Enggak deh, pokoknya dia masih nyari. Gue ntar di ini nih, di protes nih, menghina ulama nih. Enggak, gue nggak menghina ulama, gue cuma mau mempertanyakan ini Agim nih ngapain sih nge-tweet gitu. Lu kalau buka Twitternya Agim deh, lu ngeliat anjir ini dia masih nyari crowd men. Gue tahu men, orang kayak gini yang masih nyari crowd ini post-post syndrome men. Ya lu kalau mau tahu men, Agim dulu gue demen Agim. Sebelum dia ketahuan poligami tuh, wah men, dia manggung, dia ceramah di mana-mana men. Terus pesantrennya juga laris manis men. Anak-anak pada didaftarin ke sono sama orang tuanya. Gila, dia ketahuan poligami, best, hilang semua. Ini kayaknya ya dia juga post-post syndrome sih men. Maaf deh men, kalau gue ngata-ngatain orang nggak ada pembuktiannya. Ya emang gue juga bukan orang akademisi, ya gue nggak ngerti nih. Ya nggak apa-apa kan gue beropini, ya nggak apa-apa kan. Ya intinya lu juga mau dengerin kan. Lu mau ketawain, udah ini mah ditertawakan aja, ini semuanya joke sih. Ya emang kalau nggak lucu ya coba lu maklumin aja. Amin. Oh ya, terus kayak apa sih, men ini anggota DPR apa sih, oh ya ketua DPR kan Fadlizon. Anjir nih orang nge-tweetnya sering banget men, nge-tweet. Anjir, ini deskripsi tugasnya selain bikin UU nge-tweet ya. Parah men. Fadlizon, Fahri Hamzah, anjing ini diadminin apa enggak sih gue nggak tahu ya. Cuma kalau dia nge-tweet sendiri, anjir ini deskripsi tugasnya kayaknya nge-tweet men. Sehari tuh ada berapa tweet, sering banget. Kalau yang norak lagi ini yang lebih banyak tweetnya sih ini siapa sih, yang cewek bentar, yang cewek oh ya, Fahira Idris. Anjir, ini orang saking apa sih, ini kita gila hormat apa gimana men, ditaruh men jabatannya. Fahira Idris DPD RI. Anjir ini. Anjing, dia maksudnya apa men, naro jabatannya di akun, di nama akunnya men. Ini kalau nggak gila hormat, ini orang
anjir bodoh deh. Maaf deh. Gue takut men kalau nyinyirin pejabat gini, takut dikira pencemaran nama baik. Ya tapi men, ini gue udah minta maaf kan di sini men, jangan ada yang laporin gue lah. Gak bakal ada yang laporin gue. Ya itu juga norak. Men, sorry tadi salah, gue koreksi nih. Ternyata tadi Fadlizon sama Fahri Hamzah itu wakil ketua DPR RI, bukan ketua. Ntar jadi jangan negor gue ya, kalau gue salah ya gue udah perbaikin. Gak ada yang negor lo juga kali men, ini juga podcast gak ada yang denger. Ya gitu deh, gue berusaha minta maaf, berusaha jadi ini harus bagus nih, soalnya edisi ketiga ya. Men, yang tadi yang post power syndrome sih bukan, menurut gue sih emang bukan post power syndrome ya, dia harusnya maklumin, harusnya gantian men. Emang nggak mau apa, yang mimpin negara ini anak-anak muda aja, ini yang tua harusnya udah duduk-duduk aja di rumah, udah nimang cucu, nggak usah ikut campur lah buat ngatur-ngatur pemerintahan. Ya ini ada yang maksa anaknya suruh jadi ini lagi, gubernur, anaknya padahal masih mau jadi tentara nih. Angkatnya udah mayor nih. Udah mayor belum sih, aku lupa, pokoknya gitu deh. Men, tapi kalau emang dia post power syndrome sih emang susah men ikhlasinnya. Cuman tapi yang lebih parah dari post power syndrome, gue susah ngiklasin kalau jadi gue nih, kalau misalnya punya kekuasaan contoh, gue susah ngiklasin di bidang ekonominya aja. Kayak gue punya cicilan ini itu, punya cicilan rumah, atau cicilan mobil baru anak gue ya, harus gue kayak jadi kayak gitu ya, gue bakal gue lakuin sih apapun yang penting kebayar. Gue mau coba maklumin dari sisi ekonominya ya, gue harus punya duit di masa tua tapi gue gak kerja lagi ya, gue harus ngapain, gue ngetit gitu. Ya numpung masih ada sisa-sisa tenaga ya gue ngetit gitu. Ya ada, ya syukur-syukur ada yang ngasih pemasukan sih, gue mau aja. Ya gue juga mau sih teriak-teriak jadi kayak orang gila, kafir kafir kafir. Enggak, maaf itu, gue nyerang yang sensitif tuh jangan deh. Mending udahan aja deh. Podcast ini udah lama juga kan. Men, dapat berapa menit sih nih anjir, udah 28 menit hampir. Hebat juga gue men. Ya gitu men kalau kurang lebih. Makasih men lu udah mau dengerin gue ya. Sorry kalau masih jelek, tapi ini udah bagus kan ya, udah bagus lah pasti. Ya, terima kasih kalau udah dengerin sampai habis. Lu jangan kapok-kapok dengerin gue. Minggu depan ada lagi, cuman gue nggak bisa nentuin harinya, dari Senin sampai Minggu. Coba aja lu, tungguin aja di channel gue, coba subscribe lah kalau mau lah. Ya terima kasih, thanks.